Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar tentang belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Tuhan berjanji, Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Sebelum kita mempersiapkan bahan ajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mempersiapkan bahan ajar. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang akan menyiapkan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 5. Kita mau bersama-sama memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Yuk, kita baca firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5, firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian bacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan menceritakan kisah ini, kisah yang singkat, tapi sangat syarat sekali pesan untuk kita sampaikan kepada adik-adik, dan adik-adik kelak kita harapkan mengenal Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita simak ayat per ayat dalam bacaan kita ini. Kalau kita menyimak ayat yang pertama, maka kita akan mendapatkan beberapa informasi. Pertama, bahwa penulis dari Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ini kemungkinan akan adalah orang yang sama, karena ia merujuk pada satu kisah yang ia tuliskan dalam buku yang pertama. Jadi dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus sampai pada hari ia terangkat. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Karena nantinya di ayat berikut ada perintah bahwa orang-orang yang dipilih itu harus menyampaikan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus. Nah, ada yang menarik dalam ayat yang pertama ini, ada seseorang yang dituju secara khusus dalam teks kita ini ya. Jadi, hai Theophilus. Nampaknya ini menjadi satu pribadi yang dituju oleh penulis Kisah Para Rasul yang juga adalah penulis dari Injil Lukas. Nah, ada banyak sekali penafsiran tentang siapa Theophilus itu. Ia bisa merujuk pada seorang bernama Theophilus, tapi juga bisa saja firman Tuhan ini ditujukan kepada semua orang yang adalah Theophilus. Theophilus memiliki arti sahabat Allah. Theos, philos, ya, philia. Jadi Theophilus ini dibentuk dari dua kata itu, Theos dan philia, philos, ya. Jadi Theos adalah Tuhan dan philia adalah sahabat. Jadi kalau ini merujuk pada pribadi, maka hanya satu orang saja yang dituju dalam teks kita ini. Tapi bukankah berita firman ini juga berlaku pada kita sampai dengan hari ini? Maka kata Theophilus bisa saja merujuk pada semua orang yang menjadi sahabat dari Allah, termasuk saudara dan saya. Adik-adik juga yang kita akan perdengarkan bagian firman Tuhan ini. Jadi ini berlaku bagi semua orang untuk meneruskan apa yang Tuhan rindukan, untuk segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus dan yang dikerjakan oleh Yesus juga dikenal oleh banyak orang di tempat-tempat lain di segala zaman. Nah, teks kita menyebutkan pada ayat yang kedua dan ketiga ada sesuatu yang penting sekali. Siapa yang harus menyampaikan apa yang diajarkan dan dikerjakan Yesus Kristus itu? Di ayat yang kedua disebutkan,
kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ada sebuah perintah yang disebutkan pada ayat yang kedua, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ini yang menegaskan apa itu kisah para rasul. Kisah para rasul adalah kisah-kisah para utusan Tuhan yang dipilihnya untuk menyampaikan apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus dalam karya-karyanya di dunia sampai dia terangkat ke surga. Dan karya-karya itu diberitakan dengan menegaskan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh adalah Allah yang menjadi manusia. Maka di ayat yang ketiga disebutkan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Jadi pengajaran tentang apa yang dikerjakan Yesus Kristus dan apa yang dilakukan Yesus Kristus menjadi sangat hidup karena ia adalah Allah yang hidup. Jadi seluruh rasul-rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan itu pada saat yang sama, mereka diteguhkan karena berulang-ulang kali Tuhan Yesus selama 40 hari, dia menunjukkan bahwa ia hidup kepada para rasul-rasulnya dan membicarakan tentang kerajaan Allah yang akan nanti disampaikan oleh para utusan-utusan ini, para rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ini menegaskan kalau Theophilus adalah orang-orang terbuka kepada orang-orang, semua orang, termasuk saudara dan saya, termasuk adik-adik, maka kita ini harus juga punya keteguhan bahwa Tuhan itu hidup. Karena Tuhan itu menegaskan, memberi keyakinan supaya para rasulnya ini, pemberita-pemberita oleh para utusan ini punya iman yang teguh. Ayat yang keempat dan kelima menutup bagian kita dengan menegaskan bahwa Tuhan bukan saja mengutus, bukan saja meneguhkan iman, tapi juga melengkapi. Dia menjanjikan penolong yang menopang para utusan ini bisa mengerjakan. Dan apa yang dijanjikan Bapa itu akan diberikan oleh Tuhan. Kakak-kakak, dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus ini kita menemukan 3 hal. Pertama, Tuhan itu meneguhkan kepercayaan umatnya. 40 hari Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup hingga ia terangkat ke sorga. Yang kedua, Tuhan mengutus para rasul yang dipilihnya. Para rasul yang dipilihnya itu bisa saja adalah kakak-kakak yang memberitakan firman kepada adik-adik. Adik-adik yang mendengar firman dan menghidupi firman. Jadi Tuhan mengutus banyak orang untuk meneruskan karyanya. Memperkenalkan apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bahwa para utusan itu bukan tidak dilengkapi, tapi justru dilengkapi dengan pribadi yang menolong para utusan dalam karya Tuhan Yesus, dalam karya Roh Kudus, ketika mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang yang mereka temui. 3 hal ini kita mau sampaikan sehingga adik-adik sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Tuhan itu menjanjikan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk menjadi para rasulnya, utusan-utusan yang mengerjakan, memberitakan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Selamat menyampaikan kisah singkat ini, sehingga adik-adik mengenal Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Dan Yesus berkati. Terima kasih ke Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5, belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Tuhan berjanji. Kita mau mendengarkan Kak Devina menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Devina. Halo kakak-kakak, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk mempersiapkan bahan ajar kita
di dalam persiapan guru sekolah minggu, Bina Warga, dan YKB. Nah, kakak-kakak, hari ini tema kita adalah belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 5. Tujuan untuk kelas batita atau balita, kita lihat anak-anak tahu Tuhan Yesus menjanjikan hadirnya Roh Kudus. Yang kedua, anak-anak mampu mengatakan Tuhan berjanji. Nah, kalau kita kerucutkan ke dalam kata kuncinya yang harus terus-terus diulang untuk kelas batita dan juga balita adalah yang pertama soal janji. Dan yang kedua soal Roh Kudus. Nah, kita masuk ke dalam pembukaannya. Nah, di dalam pembukaan ini kita bisa bertanya kepada adik-adik soal janji. Siapa yang pernah dijanjiin sama mama, papa, opa, oma, om, tante, dan lain sebagainya. Apa itu yang dijanjiin? Mungkin dikasih baju baru, mungkin dikasih mainan, dibeliin es krim, diajak jalan-jalan ke Ragunan, ke taman safari, dan lain sebagainya, ke tempat main, macam-macam. Dan mungkin ada contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan konteks di dalam gereja kakak-kakak semua yang mengenal anak-anak sekolah minggunya. Lalu kita bisa masuk lagi ke perasaan mereka ketika dijanjikan dan janji itu ditepati, seneng gak gitu. Tapi kalau misalnya papa mama, opa oma, om tante, kakak, mbak nggak ingat, sedih nggak? Sedih gitu ya. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam situ. Lalu selanjutnya kita bisa juga mengatakan bahwa Tuhan itu juga pernah berjanji adik-adik. Ini sebagai jembatan untuk masuk ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi Tuhan nggak pernah lupa sama janjinya. Janji Tuhan pasti ditepati. Hore! Mau tahu adik-adik? Yuk kita baca Alkitab kita pada hari ini. Nah, ini masuk kakak-kakak ke dalam cerita kita pada hari ini. Kita bisa mengatakan cerita ini ketika Bapak Lukas ngobrol sama Bapak Theophilus. Itu bisa disebutkan, tapi kalau misalnya mau langsung ke dalam intinya juga nggak apa-apa. Kita bisa menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus selesai sudah disalibkan, lalu setelah itu dikubur dan dia kemudian bangkit, dia datang kepada para muridnya, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga bersama-sama dengan Bapa. Tapi Tuhan Yesus bilang sama para murid, supaya para murid nggak usah takut, para murid nggak usah sedih, sebab Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Kita bisa tanya pada adik-adik, siapa adik-adik? Roh Kudus. Nah, ini untuk menegaskan dan mengingatkan pada adik-adik bahwa penolong itu adalah Roh Kudus. Jadi siapa adik-adik? Roh Kudus. Roh Kudus yang merupakan penolong. Dan ternyata adik-adik, Roh Kudus itu turun dalam rupa lidah-lidah api kepada para murid. Sehingga para murid tidak takut lagi. Dan mereka bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, Tuhan itu hebat ya adik-adik. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Bahwa Tuhan Yesus yang berjanji akan memberikan Roh Kudus itu sudah menepati janjinya. Maka sekarang ayo katakan Tuhan berjanji. Siapa yang berjanji adik-adik? Tuhan berjanji. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Sampai sekarang
Roh Kudus tetap ada. Roh Kudus ada waktu adik-adik sedih, Roh Kudus ada waktu adik-adik senang, Roh Kudus ada waktu adik-adik tidur, Roh Kudus ada waktu adik-adik sakit, Roh Kudus ada waktu adik-adik bermain, Roh Kudus ada selalu. Pokoknya Roh Kudus selalu ada buat adik-adik, untuk menolong adik-adik, untuk menemani adik-adik, untuk mengingatkan adik-adik, dan juga mengajar adik-adik. Nah, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, kakak-kakak, sampai sedemikian persiapan kita pada hari ini. Nah, semoga ini bisa membantu. Nah, kakak-kakak, inilah apa ya? Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, kakak-kakak, itulah yang bisa kita berikan pada adik-adik. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak untuk mempermudah, mempersiapkan ajaran untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Devina yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Kristina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Tuhan berjanji dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Kak Kristina yang akan menyampaikannya. Mari Kak Kristina. Salam jumpa kembali dengan kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak berada. Bersama dengan saya, Kak Kristina. Kali ini saya akan berbagi metode penyampaian untuk kelas kecil. Adapun temanya adalah belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Tujuannya yang pertama, anak mengetahui bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Yang kedua, anak menjalani hidup dengan penuh semangat. Metode penyampaian untuk kelas kecil sebagai berikut. Untuk pembukaan, kakak-kakak dapat menyiapkan balon yang belum ditiup, lalu tunjukkan kepada anak-anak dan katakan bahwa balon yang belum ditiup ini bentuknya kecil, mengkerut, atau terlihat lemas ya. Tapi kemudian kakak-kakak bisa menunjukkan sedikit eksperimen untuk memperlihatkan bahwa balon itu bisa kemudian mengembang. Kakak-kakak dapat menyiapkan alat sebagai berikut. Meow, 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 la 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 la. Meow, 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 la 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 la. Tadi ketika ada percobaan botol air, kemudian ada balon yang diisi dengan
baking soda dan juga sitron, lalu diletakkan ke dalam botolnya, balon itu bisa mengembang tanpa ditiup. Dari hal ini, sampaikan kepada anak bahwa seperti balon yang penuh udara, hidup kita akan penuh semangat kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan tanyakan kepada anak-anak, pernah nggak anak-anak atau adik-adik merasa takut, malas, atau sedih? Ternyata Tuhan Yesus tahu kalau kita kadang merasa seperti itu. Tapi Tuhan punya hadiah istimewa yang bisa membuat kita jadi berani dan semangat jalani setiap hari. Lalu transisi ke isi cerita, ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita tentang janji Tuhan Yesus yang memberikan kita penolong luar biasa, yakni Roh Kudus. Isi ceritanya, ajak adik-adik ingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus di salib, dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus menang atas maut. Tapi sekalipun ia sudah bangkit, ia tidak ada selamanya bersama dengan para murid. Yesus berkata bahwa ia akan kembali kepada Bapanya dan menyerahkan tugas pelayanan di dunia kepada para murid. Sampaikan bahwa seperti adik-adik juga pernah menerima tugas dari mama atau papa. Ketika mama papa memberikan tugas, berarti adik-adik dipercaya bisa mengerjakan tugas itu. Begitupun Tuhan Yesus, ia percaya murid-muridnya mampu meneruskan karyanya di dunia untuk menyebarkan kasih. Yesus minta murid-muridnya untuk mengasihi semua orang dan menceritakan tentang karya Tuhan yang mengampuni dosa. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa sekalipun ia tidak lagi bersama para murid, tetapi Bapa akan mengirim Roh Kudus tinggal di antara para murid, menolong para murid agar mampu menjadi saksinya. Karena itu, Tuhan Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Untuk penerapannya, adik-adik juga adalah murid-murid Yesus, maka adik-adik pun diberi tugas untuk mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang. Roh Kudus akan mampukan kita menyebarkan kasih Tuhan. Dan kasih itu tidak hanya diucapkan lewat kata, tapi perbuatan. Ingatlah untuk juga mendoakan sesamamu. Minta juga pertolongan Roh Kudus untuk menolong adik-adik. Dan percayalah Roh Kudus akan menolong dan memberi semangat. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Aktivitasnya, kakak-kakak bisa menyiapkan kertas yang berbentuk api, karena Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah-lidah seperti nyala api. Lalu ada kertas berwarna merah, kuning, dan orange. Dan di bagian orange, kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menuliskan Roh Kudus memberiku semangat. Dan di bagian bawah bisa diberikan pita sehingga bisa untuk batas Alkitab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga dapat memperlengkapi dan menjadi berkat bagi kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Kak Kristina, terima kasih ya sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Victoria. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Tuhan, menjanjikan Roh Kudus, Tuhan berjanji, kisah para Rasul 1 ayat 1-5. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Yunike. Mari Kak Yunike.
Halo kakak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas beberapa usulan metode dalam tema Tuhan berjanji yang dilandaskan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan belajar dari kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kelas besar yang akan kita bahas adalah anak mengetahui bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Dan yang kedua, anak menjalani hidup dengan penuh semangat karena Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus yang menyertai. Nah, ada beberapa usulan untuk pembukaan cerita. Yang pertama, kita dapat mengajak anak-anak untuk berinteraksi tentang pengalaman mereka dijanjikan. Contoh pertanyaannya, pernahkah kamu dijanjikan hadiah oleh orang di sekitarmu? Atau dijanjikan sesuatu yang sudah sangat dia inginkan? Lalu kita dapat bertanya, apa yang kamu rasakan? Apakah itu membuatmu semakin semangat? Atau mungkin ada perasaan-perasaan yang lainnya? Usulan yang kedua adalah kita dapat mengajak anak-anak untuk belajar lagu Janji yang Manis. Kata-katanya bagus dan dapat menolong anak-anak untuk semakin memahami tema pada hari ini. Untuk liriknya, kakak dapat melihat di NKB 143. Lalu usulan yang ketiga adalah kita dapat bersama-sama bermain puzzle yang tak lengkap. Jadi nanti anak-anak akan menyusun puzzle. Tetapi puzzle-nya itu kepingannya sebenarnya tidak lengkap. Lalu nanti anak-anak diberikan waktu untuk menyusun puzzle itu terlebih dahulu. Oh iya, untuk puzzle-nya, kakak dapat menggunakan puzzle yang ada jika kakak sudah memilikinya, atau cukup dengan mengeprint gambar, lalu kakak memotong-motong gambar tersebut sehingga menjadi sebuah puzzle. Tapi sebelum diberikan kepada anak-anak, ambillah misalnya 2 sampai 3 keping. Sehingga nanti ketika pada awalnya anak-anak menyusun puzzle, mereka bingung, kok puzzle-nya tidak lengkap, kok tidak bisa tersusun dengan baik ya. Tapi nanti ketika anak-anak mulai bingung, misalnya 1-2 menit pertama mereka mulai mencari kok tidak bisa disusun, GSM akan mengingatkan, tenang, kami akan memperlengkapimu. Lalu kita lihat apakah anak-anak kemudian menjadi tenang atau malah semakin panik. Lalu GSM secara bertahap memberikan kepingan-kepingan puzzle untuk mereka dapat melengkapi sampai akhirnya puzzle pun dapat dilengkapi dan tersusun dengan utuh. Itulah usulannya. Lalu apa yang bisa menjadi bridging atau jembatan ke dalam cerita? Untuk yang pertama tadi, interaksi terkait dengan pengalaman, kita dapat mengatakan, oh, janji orang lain itu dapat membuat kita semangat. Kita menjadi senang, punya pengharapan, bersemangat ketika ada orang yang menunjukkan ingin memberikan kepada kita hadiah. Terlebih lagi, janji Tuhan untuk memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita. Mari kita baca kisahnya. Atau yang kedua, di dalam lagu itu, jika kakak memilih metode menggunakan lagu, kita akan melihat kisah Alkitab yang menceritakan janji yang manis dari Tuhan. Atau ketika kakak memilih permainan tadi atau aktivitas tadi, kita dapat mengatakan, meskipun belum terlihat, janji biasanya akan membuat orang itu tenang, juga tetap bersemangat. Seperti adik-adik tadi yang mungkin tadi bingung ketika puzzle tidak lengkap. Tetapi ketika kakak bilang kami akan memperlengkapimu, mungkin adik-adik merasa oh iya tenang saja nanti kakak akan memperlengkapi. Dan tahu betul kakak memberikan satu demi satu kepingan puzzle. Terlebih lagi ketika Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus yang akan membuat kita semakin semangat. Mari kita baca kisahnya. Kira-kira begitu kakak untuk jembatan masing-masing metode pembukaan yang kakak bisa pilih. Lalu kita membaca Alkitab dan setelah itu kita dapat mengajak anak-anak untuk melihat penjelasan dan mendiskusikan kisah Alkitab yang telah dibaca. Kita dapat bertanya, mengapa ya Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus? Ini akan menolong anak-anak untuk melihat konteksnya. Dan di sini mungkin kakak juga dapat bercerita konteks yang terjadi karena bacaan hari ini pun cukup pendek dan mungkin kita dapat menjelaskan juga bagian ini untuk konteksnya. Tapi boleh juga mengajak adik-adik berpikir terlebih dahulu kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Lalu pertanyaan yang kedua, kakak dapat bertanya, untuk apa kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu ya?
Nah, ini mendorong anak-anak untuk melihat apa peran Roh Kudus. Setelah itu, setelah anak-anak menjawab, kakak-kakak juga dapat memperlengkapi dengan pemahaman tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan para murid. Lalu, juga yang ketiga, kita dapat bertanya, apa yang kira-kira dirasakan para murid ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, nanti kakak juga dapat menjelaskan bagaimana semangat yang diterima oleh para murid ketika menerima janji Tuhan itu. Selanjutnya baru kita tarik di dalam aplikasi atau pengalaman anak-anak itu sendiri. Seperti apa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita saat ini. Nah, kita ajak adik-adik dulu untuk membayangkan kira-kira kalau hidup saya dipenuhi dengan Roh Kudus, apa ya yang terjadi? Seperti itu. Atau contoh kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya itu seperti apa ya? Kalaupun adik-adik belum bisa menjawab, kakak dapat memberikan contoh-contoh terlebih dahulu untuk aplikasi di masa kini. Baru setelah itu kita dapat bertanya, ketika kita tahu bahwa Roh Kudus bersama kita, ketika kita tahu kita jadi merasa dikasihi, kita merasakan ada teman, Roh Kudus itu adalah teman kita seperti itu, kira-kira bagaimana sikap hidup kita ketika tahu ada Roh Kudus yang menemani, ketika kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita. Apakah kita makin semangat seharusnya atau mungkin seperti apa? Nah, kita bisa bertanya kepada adik-adik untuk sikap hidup yang mungkin mau kita sampaikan. Ini loh sikap hidup yang perlu kita miliki ketika kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Setelah itu kita bisa masuk ke respon firman atau penutup. Kakak pertama bisa dengan ayat emas atau ayat hafalan. Fungsinya adalah kita diajak untuk mengingat janji Tuhan akan Roh Kudus melalui ayat yang kita hafalkan. Salah satu contoh ayatnya adalah, atau salah satu contoh ayat yang diusulkan untuk dihafalkan adalah Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Atau yang kedua, kakak dapat mengajak anak-anak atau adik-adik menyanyikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji. Liriknya seperti ini, Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Penutup dengan menggunakan lagu ini tujuannya adalah jadi setelah anak mengetahui Tuhan menjanjikan Roh Kudus, anak punya semangat untuk tetap setia. Setia untuk rajin berdoa, baca Alkitab, juga menyaksikan, mempersaksikan firman Tuhan dalam hidupnya. Atau usul yang ketiga, penutupnya, aktivitas yel-yel transfer semangat. Bentuknya adalah jadi anak-anak, adik-adik semua diajak untuk bergandengan tangan satu ruangan tanpa terputus. Jadi ada satu ujung, tetap ada satu yang di ujung paling kiri, satu di ujung satunya lagi, paling kanan misalnya. Lalu mereka semua bergandengan, lalu secara berantai satu-satu mengucapkan kepada teman di sebelahnya, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Misalnya saya mengucapkan ke teman sebelah saya, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Lalu yang di sebelahnya akan menyampaikan lagi, mentransfer ke sebelahnya lagi dengan mengatakan, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Lalu ketika sampai di ujung, anak yang ada di ujung menerima ucapan tersebut, ia akan berteriak, semangat! Itu artinya ucapan Tuhan menjanjikan Roh Kudus sudah sampai di ujung. Lalu anak-anak lain mengikuti juga dengan bersama-sama berteriak, semangat! Nah, Guru Sekolah Minggu dapat mengajak anak-anak untuk melakukannya sekali lagi atau beberapa kali lagi dengan memberikan tantangan. Misalnya, ayo lakukan lebih cepat. Ayo ini baru 1 menit. Kita coba 30 detik ya. Jadi anak-anak akan mengucapkan secara lebih cepat. Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Seperti itu. Sampai misalnya, ayo kita coba 30 detik atau mungkin 10 detik. Diulang seperti itu sampai akhirnya anak-anak betul-betul merasakan semangat. Dan kakak dapat mengantarkan, oh anak memiliki semangat ketika mengingat janji Tuhan akan kehadiran Roh Kudus. Dan mereka artinya juga saling mau mengingatkan kepada sesama bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Kakak demikianlah beberapa usulan dapat saya sampaikan.
Selamat berbagi kepada anak-anak. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Yunike yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kami telah merampungkan usulan metode Batita Balita kecil dan besar, dan tentu saja bahan Alkitab sudah menyampaikan Kak Pendeta Hendra, dan kami juga ada program lagu sekolah minggu. Kakak-kakak bisa menyaksikannya agar bisa menambah nih perbendaraan lagu-lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak bisa gunakan juga nih untuk di kelas-kelas sekolah minggu. Begitu juga ada tayangan Kiddie Time, tayang setiap hari Sabtu pagi. Ada YKB Mendongeng di kelas kecil dan besar, dan ada film Petualangan Kiki dan Didi. Dan tentu saja ada aktivitas anak sekolah minggu yang dapat digunakan nih oleh kakak-kakak sekolah minggu dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Baiklah, kita telah mengakhiri episode kali ini. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama mau mohon pada Tuhan agar kiranya usulan metode dari kakak-kakak, dari para narasumber ini dapat kiranya dikembangkan oleh kakak-kakak dimanapun berada sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Agar kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.